Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati kita, kiranya iman kita tetap mantap, iman kita, pengharapan kita tetap mantap, kasih kita tetap mantap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau mengatakan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu bukan juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Saya mengucapkan, tadi pagi juga saya sudah mengucapkan selamat Natal, kalau malam ini mungkin Anda dimanapun, keluarga-keluarga saya yang mendengarkan firman Allah, saya mengucapkan selamat Natal. Senang bertemu dengan Anda walaupun melalui YouTube. Mantap! Ya, walaupun melalui YouTube ini saya mengucapkan Natal, tetapi kiranya Tuhan terus menolong kita dalam meninggalkan tahun 2023 ini dengan kasih dan kuasa Tuhan, dan memasuki 2024 dengan pertolongan Tuhan juga. Terima kasih, dan biarlah berkat Natal senantiasa ada dalam kehidupan kita, sehingga tidak membuat kita khawatir. Saya akan membacakan dalam satu ayat, tapi sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Biarkan kami tidak khawatir karena ada Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah jangan khawatir, Yesus beserta kita. Haleluya. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama dengan kita tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu takut menghadapi, tidak perlu bimbang dalam menghadapi kehidupan saat ini maupun di 2024 yang akan datang. Saya akan membacanya dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Sang Putra Natal itu, sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran yang berkelebihan, ya. Belum tentu terjadi kekhawatiran yang kita khawatirkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi yang mau saya katakan, pertama, jangan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Haleluya. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan karena masa-masa kampanye, bagaimana situasi ekonomi yang orang wait and see, ya. Tetapi percayalah Pak, Tuhan terus akan menyatakan pemeliharaannya. Percayalah bahwa Tuhan akan terus menyatakan kebaikannya, baik saat ini maupun di tahun 2023. Masuki, jangan kita terlalu takut dan kita tak khawatir. Memang sebagai manusia, pastilah, ya, sebagai manusia kita tidak akan pernah terlepas dari namanya rasa takut, rasa khawatir. Itu sebabnya saya sudah katakan tadi pagi bagaimana 387 kali Tuhan mengatakan dalam firman Allah, dalam perjanjian lama, supaya kita jangan takut. Jadi betapa pentingnya, sehingga setiap hari kita berkata, oh, Tuhan sudah katakan setiap hari bagi saya, jangan takut, jangan takut. Sebab apa? Allah beserta. Jadi kalau Allah berserta, kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Yang kedua, jadi hiduplah dalam doa. Jadi kalau kita khawatir, kata firman Allah kan, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Yang kedua dikatakan, kalau kita khawatir, ya nyatakan dalam doa. Saya sering kali katakan, kalau 200 kali saya berdoa belum dijawab, saya akan berdoa 200 kali. Masih khawatir, 203 kali. Masih khawatir, 204 kali. Sampai kekhawatiran itu kalah. Karena nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi berdoa dan mengucap syukurlah kepada Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita, pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita dalam kehidupan ini. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Allah akan senantiasa menyatakan segala kebahagiaannya kepada kita. Yang ketiga yang mau saya katakan, hiduplah dalam janji Tuhan. Allahku, ayat 19 masih kata, My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan yang mencukupkan kehidupan kita. Casting all your care upon him, for he cares for you, ya. Jadi serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena dia yang memelihara kita.
Jadi tidak perlu takut sebenarnya dalam hidup ini. Tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Ada Tuhan yang beserta kita. Yang penting kita lakukan. Kita jangan khawatir. Kita kita harus hidup dalam doa, dalam kemudian hidup dalam janji Tuhan. Kalau dikatakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu kalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan firman Allah. Firman Tuhan itu hanya digenapi bagi orang-orang yang percaya. Ketika kita percaya pada firman yang dikatakan oleh Allah itu, kita akan melihat kemuliaan daripada firman itu. Kalau Anda membaca sejenak di dalam bagaimana di dalam imamat 9, bagaimana Tuhan melakukan segala Musa melakukan terobosan supaya mereka mendapatkan lawatan Tuhan, supaya mereka mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Dan ketika mereka lakukan itu, dan Tuhan melawati mereka. Mereka percaya pada firman, Tuhan melakukan bagiannya. Anda melakukan bagian Anda, Tuhan melakukan bagiannya. Jadi ketika kita taat, maka kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Jangan biarkan rasa khawatir menguasai hidupmu. Jangan biarkan, karena itu berbahaya. Tapi sebaliknya, berikan pujian, penyembahan, keagungan, kebesaran kepada Allah yang membuat kita sedikit mengalami kekhawatiran itu mungkin. Dan sehingga kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, perlu kembali introspeksi diri, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan saya mau katakan kepada kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Di Natal ini, Sang Putra Natal itu telah lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia bukan hanya sebagai bayi, kita tidak merayakan hanya sebagai tradisi, kebiasaan, adat istiadat, yang kemudian kita kembali kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Tuhan, jalan-jalan yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena ketika kita merayakan Natal, bukan Yesus yang kita undang masuk menjadi pemimpin, justru setan dengan kita melakukan hal-hal mabuk, hal-hal pesta pora dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan. Kalau engkau melakukan itu menyakitkan hati. Dan itu membuat engkau tidak kuat imanmu. Kalau engkau tidak kuat imanmu, maka engkau akan mudah khawatir, akan mudah bimbang, akan mudah mengalami ketakutan dalam menghadapi hidup ini. Tapi kalau engkau teguh imanmu, kau dapat memindahkan gunung ini, gunung persoalanmu, kemana yang kau suka. Dan engkau akan melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Pikirkan firman Allah, hiduplah sesuai dengan firman-Nya, dan rasakan dan nikmati kasih dan kuasa Natal dalam kehidupan kita. Selamat hari Natal, walaupun ini sudah malam. Selamat tahun baru. Selamat hari Natal 25-26 Desember. Kalau di Sumatera itu 25-26 Desember. Karena banyak keluarga saya di Sumatera, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita yang ada di Sumatera sana. Dan kemudian bagi jemaat Tuhan, ada teman saya bilang ada jemaat mulu itu di YouTube. Jadi saya juga mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Kiranya damai Natal menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Mari kita berdoa. Biarkan kami tidak khawatir karena kami menyadari bahwa Tuhan ada. Kalau engkau sakit, apapun sakitmu, apapun persoalanmu, Tuhan siap menolong engkau dalam sakitmu. Tuhan siap menolong persoalanmu, rumah tanggamu, keadaanmu siap dipulihkan oleh Tuhan. Sang Putra Natal sudah ada. Sambut dia dalam hatimu, sambut dia dalam hidupmu, sambut dia dalam rumah tanggamu, sambut dia dalam usahamu, sambut dia dalam bisnismu, sambut dia dalam pekerjaan. Dia akan melakukan yang terbaik bagimu. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit, atau engkau sedang mendengarkan ini dan keluargamu sedang ada dalam sakit, tampillah sebagai orang yang penuh belas kasihan untuk menolong mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mereka-mereka yang sakit, Tuhan lawati mereka, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah, dimanapun sedang berbaring. Tuhan datang kepada mereka dan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
yang mengalami persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, serahkan semuanya. Bisnismu yang mungkin lagi tidak baik-baik saja, Tuhan memberkati kembali bisnis mereka, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga di hari Natal ini jangan kita khawatir, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mantap, mantap, mantap! Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.